DKD Jawa Barat, yaitu di acara Pod Scout ya. Alhamdulillahirobbilalamin, pada hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial ya. Di sini sudah hadir ya, yang terhormat Kak Haji Dani Dipura. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Kak, di sela-sela kesibukan Kakak mungkin masih menyempatkan hadir di acara Pod Scout kali ini Kak. Oke, di sini kita akan ngobrol-ngobrol Kak ya. Jadi nggak terpaku terhadap pramuka saja, Kakak boleh bebas untuk mengucapkan ataupun mengatakan pengalaman Kakak, nanti share juga ke pendengar Pandega di Jawa Barat supaya lebih apalagi gitu kan di acara Pod Scout ini lebih meriah lagi gitu kan. Oke. Tadi sudah ya Kak, ada Kak Haji Dani Dipura, jabatannya sebagai sekretaris di Komisi Lingkungan Hidup, betul Kak? Betul. Oke. Mungkin untuk kesehariannya nih Kak, di masa-masa transisi dari pandemi menjadi endemi ini seperti apa Kak? Akhir-akhir ini Kakak sedang melaksanakan kegiatan apa dan kesibukannya apa? Oke. Kalau kesibukan sudah berakhir kemarin. Sudah berakhir ya Kak? Baru selesai. Tahun ini disibukkan untuk persiapan PON sebetulnya. Oh, persiapan PON. Kebetulan saya pegang satu lomba. Jadi lebih banyak kesibukan ke situ kita. Oke. Untuk cabornya Kak mungkin pegang apa Kak? Saya pegang terjun payung. Oh, terjun payung. Yang di PON Papua kemarin bukan? Iya, PON Papua. Alhamdulillah ya di Jawa Barat juga menjadi juara umum gitu kan ya. Salah satunya yang terjun payung mendapatkan medali apa Kak kemarin? Kalau justru terjun payung ini cuma dapat apa perunggu satu. Biasanya kita borong emas. Oh, luar biasa. Ini perlu lihat lagi pembinaan kita di Jawa Barat. Betul sekali. Nah, mungkin dari teman-teman pramuka pendengar Pandega yang ingin ikut serta nanti di terjun payung mungkin bisa langsung ke Kadadan gitu ya Kak. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan di PON-nya Kak. Kemarin sangat meriah sekali. Alhamdulillah Jawa Barat sudah menjadi juara umum. Gitu. Selain itu Kak, aktivitas kerjaan Kakak mungkin seperti apa gitu? Oke, saya wirausaha. Wirausaha Di konveksi sama cat program. Oh, konveksi. Alhamdulillah. Luar biasa ya, di pramuka tidak hanya orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi, tapi ada juga wirausahawan ya. Salah satunya adalah Kak Ada dan ini gitu kan. Salah satu wirausahawan yang sukses gitu kan di Jawa Barat, penggerak UMKM ya Kak, gitu kan, selaras dengan program dari Jawa Barat juga gitu kan. Saat ini gencar-gencarnya UMKM sedang digiatkan oleh Bapak Ridwan Kamil seperti itu Kak. Oke Kak, mungkin itu tadi sekilas tentang Kakak mungkin ya, aktivitas dan sebagainya. Mungkin kali ini kita akan ngobrol-ngobrol berbincang mungkin ya Kak, terkait tema kali ini adalah manajemen resiko Kak. Nah, manajemen resiko itu di pramuka seperti apa mungkin? Menurut pandangan Kakak seperti apa? Oke, sebetulnya ada kebijakan kualitas nasional tentang manajemen risiko dan itu sudah berlaku sedunia. Oh, udah berlaku sedunia. Berlaku sedunia, OSM yang mengeluarkan dan diratifikasi oleh kualitas nasional. Dan itu sebenarnya sudah mulai 2013 sudah ada. Dan kita juga pernah melaksanakannya pelatihan menjelang Jambore daerah. Dan Jawa Barat itu termasuk yang pertama menyelenggarakan pelatihan manajemen risiko secara khusus. Wah, luar biasa sekali berarti ya. Berarti sekitar 5 tahun yang lalu ya Kak melaksanakan manajemen risiko gitu kan. Menyinggung dengan manajemen risiko, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kurang paham mungkin Kak masalah manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko ataupun sebagainya. Mungkin secara singkat mungkin ya untuk di pramuka manajemen risiko itu bisa diaplikasikan seperti apa Kak? Salah satu contohnya. Oke. Sebenarnya kalau yang saya rasakan ya, sejak minggu depan juga diajarkan manajemen risiko itu. Cuma memang baru sekarang ada istilah itu. Kalau dulu kan diatur selalu saya penegak itu pembina cerewet. Betul. Kamu mau kemana? Mau ke sini. Kalau di sini ada apa? Lewat mana? Kenapa lewat sini? Kenapa lewat situ? Itu sebenarnya bentuk penanaman manajemen risiko. Betul. Kalau sini ada ini gimana? Kalau hujan kumaha? Mesti gimana? Kenapa lewat jalan ini? Kenapa lewat jalan ini? Coba bikin cara lain.
Itu sebenarnya itu penanaman secara tidak langsung manajemen risiko di minggu depan. Di minggu depan kakak video kan? Betul. Mungkin secara tidak langsung manajemen risiko itu sudah diterapkan mungkin ya oleh pembina. Namun secara istilah kebahasaan mungkinnya manajemen risikonya secara tertulis mungkin masih belum, mungkin masih kurang juga. Nah mungkin salah satu contohnya ya pramuka penerapan liga di Jawa Barat, salah satunya itu tadi ya dengan mempertimbangkan mungkin ya kegiatan ini akan berdampak seperti apa mungkin ya Kak, terus dampaknya seperti apa, terus manfaatnya seperti apa. Jadi terutama ke pembina-pembina itu sudah melaksanakan berarti ya Kak, alhamdulillah gitu. Nah sekarang harus dipertajam lagi. Oh dipertajam lagi. Makanya di KMB itu ada materi tentang manajemen risiko. Ya. Sebetulnya kan dimanapun kita ada risiko, tinggal bagaimana kita memanage supaya risiko itu tidak terjadi. Pastilah tidur aja risikonya ada ya. Kegiatan di dalam ruangan. Cuma kalau kita di luar ruangan, outdoor risikonya itu lebih jelas, lebih terbaca. Cuma kita gini, kalau penerapannya, karena saya baca di platform itu, kemudian saya sekali dunia terjun payung, saya mimpin lomba, terasa banget. Karena risikonya lebih tinggi kan, katanya. Jadi kita yang paling penting itu kan risiko itu adalah suatu kemungkinan kerugian yang akan terjadi. Jadi bagaimana menghindari ini, bagaimana supaya tidak terjadi, kita lakukan berbagai persiapan. Jadi langkahnya bukan hanya pada saat kegiatan, tapi sejak perencanaan juga mesti dihitung. Oh betul. Ya sejak perencanaan, kemudian ini, nah makanya pemilihan kita dulu selalu gitu. Itu kan sebelum terjadi. Betul. Tapi kalau ini terjadi harus kemana? Itu tindakan. Misalnya kita jalan kaki, perjalanan ya, perjalanan arahnya kemana? Berapa lama perjalanan kita? Bekal apa saja yang mesti dibawa? Apakah ini musim hujan atau tidak? Perlu makanan, berapa banyak kita perlu makan makanan? Di mana kita akan berhenti? Kalau terjadi hujan di situ, kemana harus berteduh? Kalau ada yang sakit, mesti dibawa ke mana? Nah, jadi itu. Dan yang penting ini, kalau kita membawa banyak orang, itu harus lakukan survei. Yang jadi seperti kemarin ada kejadian. Betul sekali. Nah itu kan apakah itu disurvei dulu? Ya, karena banyak sekali kita begitu kita mau berkegiatan, kita harus minimal bikin 3 rencana. 3 rencana, plan A, plan B, plan C. Kalau perlu beberapa sampai kemungkinan ini kalau ini nggak jadi ini, kalau ini nggak jadi ini. Kalau bahasa saya dulu lebih baik kita bercapek-capek di persiapan daripada repot di pelaksanaan. Betul sekali. Nah kan itu kan semua diperkirakan dulu. Kalau ada yang begini, oh begini. Jadi pas kejadian kita tahu penanganannya gimana. Berarti masalah persiapan terkait manajemen risiko itu sangat penting berarti ya Kak. Sangat penting dengan memperhitungkan hal buruknya seperti apa dan penanganannya seperti apa, mungkin seperti ya Kak yang menyinggung kemarin juga sudah apa ya, itu di luar dugaan mungkin ya di kegiatan salah satu siswa mungkin ya sudah tahu, mungkin itu salah satu kelalaian mungkin ya Kak penanganan manajemen risiko. Ya. Kalau menurut saya itu setelah dapat kisah ternyata itu sangat mendadak ya Kak. Ya. Dan itu menurut saya sangat tidak boleh. Karena apalagi di sungai, walaupun sungai itu dangkal, kita nggak tahu situasi sungai. Ya, betul. Ya, air di hulu tiba-tiba naik atau apa, kita nggak akan tahu. Jadi kalau kita mau berjalan di sungai itu banyak sekali yang dipertimbangkan. Yang pertama musim. Yang kedua, tanya ke penduduk setempat. Biasanya kondisi sungai ini bagaimana? Apakah memang sepanjang tahun airnya itu, atau kira-kira biasanya bulan-bulan apa ada air tinggi naik? Kejadian di Jogja gitu kan? Betul. Atau misalnya sekarang kira-kira patokannya apa? Hujan di mana yang bisa
ngangkat air di situ, kayak gitu ya. Nah itu makanya kalau mau bermain di sungai, anak-anak mah nggak usah tahu. Yang bermain tetap bermain, tapi kita penyelenggara, pembina itu harus punya persiapan lebih jauh. Kalau bermain di sungai kita menempatkan minimal 2 orang di hulu. Betul. Berjarak sekitar 3-4 kilo atau lebih. Pas nggak ada radio dan harus patuh di sana menjaga kalau tiba-tiba ada air naik atau tiba-tiba cuaca berubah. Nah itu. Kemudian yang kedua itu masyarakat setempat pasti lebih tahu karakter air di situ. Jangan sepelekan itu. Tetap aja hormati itu kearifan lokal ya. Betul. Itu harus diberikan. Kalau menurut mereka jangan nyebrang di sini, nyebrangnya sebelah sana. Ikuti aja, tapi disurvei juga aman. Kemudian ada lagi yang mesti siap ada tali. Iya betul, tali itu. Nyebrang itu pasti harus ada tali minimal yang 3/4 inch untuk pegangan. Satu untuk pegang, yang kedua kalau ada yang ke bawah harus juga ketahan. Betul. Kemudian dia jangan sampai menyeberang lebih dari dada. Setinggi dada. Maksimal itu amannya segitu. Karena kita masih bisa memegang tali. Berarti tali itu posisinya jangan melebihi dada berarti. Iya, kedalaman air itu di situ. Oh jangan ya. Jadi kita kan latihan, Betul. bukan terpaksa. Kemudian harus ada alternatif terdekat jembatan. Kita bukan sengaja mau nyebrang, tapi kita berlatih. Jadi itu adalah alternatif aja. Kalau ternyata ada misalnya ada siswa yang takut air dipaksakan, itu akan berbahaya. Betul. Ya. Jadi tetap dikasihkan alternatif untuk lewat yang lain. Kemudian tim rescue harus ada orang yang memang bertugas untuk menjaga keselamatan. Oke, jadi kita kegiatan boleh aman, menantang, tentu yang menantang, tapi harus aman dan sehat, gitu. Betul. Mengembirakan itu aja. Jadi jangan kita bukan nggak boleh kita bermain di outdoor. Betul. Harus. Coba bagaimana kita mengamankan kegiatan itu. Itu aja. Oke, berarti masalah persiapan dan juga SDM yang nanti bertugas juga sangat penting berarti yang dilakukan. Nah, mungkin di kegiatan kemarin ada salah satu mungkin kelalaian, mungkin di kegiatan penegak pandega terutama itu banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti penjelajahan, gitu kan, kayak seperti tadi susur sungai dan sebagainya, gitu kan. Mungkin pembina dari penegak pandega juga lebih memperhatikan seperti itu, gitu kan, ya. Terutama meskipun penegak pandega itu sudah lebih dewasa daripada masa usia siaga dan penggalang, tapi tetap masalah pembinaan ataupun masalah kegiatan kepermukaan outdoor harus didampingi mungkin ya dengan pembina, gitu kan. Dan kemarin juga masalah koordinasi dan komunikasi katanya juga kurang ya Kak, masalah ke kuartir dan sebagainya. Itu mungkin salah satu bentuk pentingnya manajemen risiko, betul ya Kak, ketika kegiatan outdoor di pramuka. Nah, itu salah satu kegiatan outdoor ya Kak. Nah, kalau misalkan kita asumsikan kegiatan pandemi nih Kak, nah di nasional kan akan ada kegiatan perkemahan wirakarya nasional gitu kan. Meskipun di Indonesia itu sudah turun ya Kak angka COVID-19-nya gitu kan, alhamdulillah. Nah, untuk bentuk manajemen resikonya seperti apa Kak untuk menjaga diri kita dari terpaparnya virus gitu kan? Kita tidak tahu seperti apa nih Kak. Kita pernah beberapa kali mengadakan kegiatan yang akhirnya harus tatap muka. Ya betul. Ya. Itu kadang kita tidak berjarak di lapangan. Iya, betul. Tapi pencegahan yang paling harus kita lakukan, yang pertama itu prokes. Ya, tetap pakai masker, tetap atau jaga jarak minimal 2 meter. Ya, dan yang ketiga itu yang pernah kita lakukan, itu kita mesti antigen berkala. Pengecekan ya. Pengecekan, ya. Waktu kemarin di SARS Wijaya itu kita dari Pramuka Jawa Barat dan membantu DKI ikut membantu operasi SARS
Sriwijaya di Ancol. Oh iya. Ya, di Tanjung Priok. Nah itu per 3 hari di swab. Per 3 hari di swab. Di swab, jadi begitu datang langsung swab antigen. Kalau negatif kembali beraktivitas. Positif langsung dirujuk untuk PCR. Gitu. Jadi kita tetap itu. Dan kemarin waktu di PON, ya, alhamdulillah diterima Pak Yu itu zero positif. Oh, alhamdulillah ya Kak. Kenapa? Karena tiap hari kita di swab antigen. Pengecekan sebelum naik pesawat, semua atlet datang ke sana ada PCR. Ya. Terus yang atlet yang naik pesawat itu setiap hari asalnya pagi-pagi sebelum naik pesawat, kemudian kita alihkan jadi malam. Itu di antigen dulu. Jadi kalau ada yang positif langsung PCR, dia digeser dulu, tidak ikut tes kedua. Biasanya kalau tes pertama dia positif, ada kejadian cuma 2, tapi terus dia tes ulang dengan dokter yang berbeda, biasanya negatif. Itu kita tetap prokes harus tertegakkan, walaupun kita mesti ada kegiatan. Jangan sampai ini kita dilaksanakan dan kita kan sama-sama capek, kita akan lebih cepat ini kita daya tahan tubuh kita dengan capek kita akan berkurang. Betul. Imunitas tubuh juga terganggu, betul ya. Saya akan membacakan beberapa mungkin pertanyaan dari teman-teman pramuka penegak dan pandega di Jawa Barat yang mungkin mewakili, gitu kan ya Kak. Salah satunya dari Kak Putri dari Kabupaten Bandung nih Kak. Siap. Nah, di masa pandemi ini apa peran manajemen risiko dalam menghadapinya? Nah, dan risiko apa yang kemungkinan terjadi di saat pandemi ini? Boleh dijawab Kak? Kayak tadi udah diterangkan ya, sebetulnya sudah terjawab. Kita tetap prokes itu salah satu langkah dari manajemen risiko. Kan sekarang pandemi ini risiko tertinggi apa? Tertular. Betul. Ya. Tertular karena apa? Karena kita tatap muka, karena kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal, berpapasan atau apa. Kita tahu bahwa si virus ini bisa, katanya berbagai informasi yang kita terima, itu yang kita hindari. Kita bukan hindari, kita atasi ya. Mungkin kita pegang handle pintu yang sama, tapi kita harus cuci tangan. Itu prokes itu bentuk meminimalkan risiko yang ada. Jadi risiko tertingginya tertular. Nah, setelah tertular itu kan ada risiko dari tertular itu kemungkinan bisa dirawat. Nah, lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Bisa dirawat itu. Betul. Tapi kan kita nggak tahu badan kita sekuat apa. Jadi risiko yang kita, manajemen risiko yang kita ambil, kita mencegah supaya tidak terdampak. Yang pertama, jalankan prokes itu, yang 5M ya. Betul, 5M. Itu apa? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ditambah dengan meningkatkan imun. Berarti 6M berarti ya Kak. Jadi rubah gitu kan. Selanjutnya nih Kak, menurut Kakak apa yang perlu dimiliki pemuda Indonesia termasuk pramuka dalam manajemen risiko? Ini juga dari Kasepti ya, dari Kabupaten Bandung. Oke, Kasepti ya. Apa yang harus dimiliki sama kita pemuda Indonesia? Betul. Indonesia. Sebenarnya yang kita laksanakan di SKU, penegak bantara, laksana pandega itu sudah ada semua. Itu akhirnya kita kemampuan menganalisa sesuatu. Jadi kan kita belajar kegiatan itu buat apa, segala macam, kenapa mesti ini. Sekarang harus berpikir jangan asal jadi kegiatan, tapi kenapa mesti begini. Bukan cuma bagaimana, tapi kenapa, apa kaitannya. Jadi kemampuan analisa. Kalau kita lihat ya. Jadi kalau jalan ke situ ada apa? Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Apa yang kita lakukan? Nah, itu. Terus dan ketahui semua unsur pendukung. Pada saat kita perjalanan, misalnya apalagi bawa rombongan, kita harus minta izin. Ya betul, izin. Minta
kita izinkan. Pada saat survei pertama kita menentukan itu. Saya bertanya mana yang aman di masyarakat segala macam. Pada survei kedua, kan kita setelah survei kita pulang. Iya, betul. Kira-kira mana berapa perjalanan segala macam. Oh, enaknya lewat sini. Coba yang kedua cari alternatif baru, cari lagi alternatif. Setelah dapat beberapa alternatif, kita tentukan ke alternatif mana yang kita ambil. Betul. Kenapa ke sini? Oh di sini lebih menantang, ada sungainya, ada sungainya, ada segala macam. Oke, kalau di BP berapa lama perjalanan? Dilihat itu, terus kalau tidak memungkinkan mana B misalnya. Tapi kita coba dulu yang paling menantang. Biasanya kan penegak pengennya gitu ya, yang paling menantang, yang lewat sungai, yang lewat tanah becek. Oke, tapi situ kalau kita becek-becek aman kan di situ. Iya. Jangan sampai ada beling, ada apa di situ. Boleh main kotor-kotoran, nggak ada masalah. Tapi selama itu aman. Nah, terus kita ke masjid kasih tahu. Pada saat kita setiap RW yang kita lewati berikan surat bahwa kita akan lewat ke situ. Nah kalau kami saya contohkan yang paling ekstrim aja, Masjid Kayu. Ya. Setiap pagi prepare-nya kita briefing. Oh, briefing. Briefing semua unsur harus hadir. Baik dari penerbang kita akan cek kesiapan pesawat. Kalau pesawat masih serviceable, bisa dipakai, kita lanjutkan. Tapi itu baru satu unsur. Oh iya. Kita lihat cuaca. Iya betul, karena Cuaca hari itu bagaimana? Sampai jam berapa ada ini? Oke, itu cuaca. Terus yang ketiga traffic. Berapa banyak pesawat yang akan lewat di situ? Kita punya slot jam berapa? Oke, itu semua untuk urusan udara. Oke. Sekarang urusan kesehatan. Tim kesehatan siap tidak? Sudah hadir belum? Tim SAR bagaimana? Keamanan bagaimana? Ya. Kalau semua unsur siap, baru dilaksanakan penerbangan. Kalau ada salah satu unsur yang belum siap, bisa patah ya. Kita hentikan. Kalau saya hentikan. Lebih baik hentikan. Misalnya ambulan belum datang. Ya. Oke, kita tunggu sampai ambulan siap. Walaupun tidak pernah kita pakai dan mudah-mudahan tidak dipakai gitu ya. Tapi kan kita mesti prepare. Pencegahan. Kita dengan menyiapkan semua lebih siap, lebih tenang kegiatan. Semua unsur akan tenang. Pelaksana kegiatan, pendukung segala macam gitu. Dan itu terkoordinasikan. Setelah briefing umum, mereka akan semua briefing dulu. Setelah selesai, oke. Misalnya nanti setelah kita lihat, kita akan terjun jam sekian. Ini dibawa ke masing-masing. Dari kesehatan akan menyiapkannya, dari tim SAR mau pesawat darat segala macam. Setelah itu setengah jam kita kontak lewat radio apakah sudah siap semua. Oke, siap, laksanakan. Baru pelaksanaan. Sama kita diperlakukan juga gitu. Ya. Kegiatan perkemahan, air udah siap belum? Sudah tahu belum kita kalau kita di Dewan Kerja sebetulnya kebutuhan orang tuh beda-beda. Hari berapa air ya? Air itu berapa liter? Kebutuhan air bersih. Kebutuhan MCK itu satu lubang buat berapa orang? Orang tuh. Nah, itu berarti kan terus kapasitas area itu buat berapa orang idealnya? Betul. Jadi jangan memaksakan misalnya area buat 1.000 orang diisi 10.000. Itu malah membludak ya kan? Itu jadinya kita tentu air segala macam kebutuhannya lebih banyak. Itu jadi kita prepare dan dengan di Dewan Kerja sebenarnya belajar menganalisa itu. Betul. Dan itu akan bermanfaat nanti tempat kerja cuma berbeda ini aja, berbeda pelaksanaan aja. Ya. Oke, berarti yang tadi yang harus dimiliki oleh pemuda Indonesia adalah kemampuan analisa mungkin ya Kak, kemampuan analisa dan juga kemampuan berkomunikasi dan koordinasi itu sangat penting ya Kak. Oke, berarti Kak Septi harus ada kemampuan analisa yang bagus gitu kan, analisa yang bagus terhadap suatu kegiatan dan komunikasi serta koordinasi ke berbagai pihak karena analisis SWOT-nya juga perlu ya Kak, gitu kan, terkait masalah kekurangannya apa nih, hambatannya apa dan sebagainya seperti apa. Seperti itu Kak. Nah,
Kalau ngobrol nih Kak masalah kegiatan yang lalu di 5 tahun lalu, apakah akan ada lagi Kak kegiatan manajemen resiko di kedepannya di Kuartir daerah khususnya Kak? Oke, itu maksudnya di Abimas kemarin tuh. Saya dan DKD waktu itu 2 kali mengadakan, satu untuk penegak maliga, satu untuk pembina. Nah, sekarang saya di LH. Itu mungkin nanti pasti di Abimas juga akan ada lagi. Karena itu kan harus terus menerus ya. Betul. Cuma waktu itu kita adakan menjelang Jambore daerah. Karena perlu ya kalau perlu kegiatan. Jadi gini ceritanya dulu. Kita memandang perlu adanya tim manajemen risiko dalam suatu kegiatan besar. Kenapa? Karena kita semua capek bekerja. Ya. Kadang-kadang kita karena capek kita bukan melalaikan tapi lalai. Ya, atau terabaikan, bukan mengabaikan. Nah ini tugas dari manajemen risiko ini melihat ini semua. Istilahnya itu kalau saya lebih suka manajemen risiko itu menyempurnakan pekerjaan dari teman-teman. Mengingatkan juga ya. Maksudnya menyempurnakan bukan tim manajemen risiko yang berlaku, tapi manajemen risiko mengingatkan supaya lebih sempurna. Ya. Takutnya ada yang kurang ataupun apa gitu. Seperti misalnya kita bikin high-rope titian gitu. Oh iya. Apakah jaraknya sudah sesuai dengan jarak langkah penggalang? Apakah terlalu jauh? Apakah bisa membayar penggalang? Gitu kan? Nah, di situ diukur. Mungkin kegiatan yang masang rasa cukup. Tapi tim manajemen saya akan melihat bahwa ini cukup. Kadang-kadang kalau kita ngerjain sendiri suka sok bener sorangan aja. Ya sapang bener nah gitu ya kalau tapi dengan diingatkan orang itu akan lebih kelihatan. Sama kita menghitung, saya juga senang berhitung. Pasti kalau menghitung biar dikoreksi sendiri pasti ada yang salah. Ada yang salah betul. Tapi kalau dikoreksi orang pasti ada ketahuannya. Kalau kita menghitung ada yang beres sudah berkali-kali saya lihat. Iya. Lihat aja sama orang lain. Ternyata ada yang itu kan itu fungsinya orang ketiga. Iya. Fungsinya orang lain melihat. Nah sama waktu kemarin di Jambore daerah itu, jadi kita sebulan sebelumnya mereka teori 3 hari, belum dapat ijazahnya, dapat ijazah setelah praktek. Jadi di Jambore daerah itu dipakai ajang praktek pelatihan manajemen risiko, gitu kan? Bagus sekali. Nah, jadi dia bukan cuma teori bisanya. Tapi ada prakteknya. Kalau kita ngadakan praktek ini kan mahal, tapi dengan kita nempelin di situ, jadi lebih aplikatif. Ya. Dan tiap sore kita evaluasi. Jadi tugas tim manajemen risiko itu mereka harus lebih awal ke lapangan mengecek semua. Berarti sebelum kegiatan mulai itu manajemen risiko sudah mengecek baik itu alat kegiatan, sarana pendukung, transportasi segala macam harus dicek. Ketersediaan SDM, sumber gitu kan. Nah, pernah kemarin itu setelah dipakai 2-3 hari ada alat yang mulai longgar. Kan kalau yang masang rasa itu udah sempurna. Betul. Memang masih layak dipakai. Masih layak pakai. Tapi setelah diperiksa ternyata ada yang longgar. Nah awalnya manajemen risiko tuh dipandang menyebalkan sama teman-teman bidang kegiatan. Karena selalu mengkoreksi dan mengkoreksi gitu ya. Karena selalu mengkoreksi gitu kan. Ya. Langsung kan udah gawe capek gitu kan. Datang-datang ngoreksi nyalahkeun gitu. Padahal kita sebenarnya ingin pekerjaannya lebih sempurna. Betul. Kita tahu sama-sama capek. Iya. Ya. Tapi hari ketiga mereka berterima kasih. Untung ada manajemen risiko. Jadi mereka setelah kegiatan bisa istirahat, diperiksa sama tim manajemen risiko. Jadi itu bisa dihindari akhirnya. Itu satu. Yang kedua yang besar lagi adalah pengecekan truk yang akan berangkat ke Cipatah. Dari beberapa truk yang akan berangkat ada satu remnya bocor. Remnya bocor, apalagi habis bensin. Itu kan itu dicek pagi-pagi, jadi
kita ada LMRA. LMRA itu tuh apa? Last Minute Risk Assessment. Jadi pengecekan terakhir kemungkinan terjadinya risiko. Itu dicek. Jadi sebelum kegiatan, mungkin kalau kegiatan jam 7, setengah 7 itu, kalau jam 6 tuh tim manajemen risiko udah turun. Kita berbagi semua kegiatan. Itu akhirnya ada yang harus diambil tindakan segera saat itu, atau dilaporkan ke pimpinan kegiatan supaya pimpinan kegiatan yang mengubah. Seperti tadi kalau memang alat yang rusak, ya, kita laporkan ke kegiatan supaya kegiatan perbaiki. Tapi kalau orang yang bocor, hentikan langsung, jangan dipakai gitu. Karena itu tidak layak pakai. Nah, itu tidak pakai dan minta ada mobil pengganti. Atau ada satu kegiatan yang si narasumbernya datang terlambat, kegiatan menyelam. Waktu itu langsung tidak boleh ada yang turun sebelum instruktur datang. Nah ini fungsi-fungsi dari si manajemen risiko ke risiko, tim manajemen risiko. Oke, berarti tadi sudah dijelaskan ya teman-teman Pramuka Penegakan Pandega bahwasanya sangat penting juga adanya manajemen risiko dalam suatu kegiatan, apalagi kita orang-orang aktivis luar ya Kak, aktivis maksudnya orang-orang yang sering di lapangan gitu kan, orang-orang yang sering menjelajah dan sebagainya gitu kan, kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Oke, mungkin alhamdulillah Kak Dadan, berbincang kita sudah di ujung akhir mungkin ya. Oke, sedikit kesan pesan untuk Pramuka Penegakan Pandega yang akan melaksanakan kegiatan tatap muka. Apa nih pesannya buat mereka di kegiatan tatap muka sekarang nih Kak? Oke. Tatap muka sekarang ada beberapa keterbatasan, tapi jangan membatasi. Tetap berkarya harus tetap. Ya. Karya tampilkan bahwa tetap bisa menampilkan satu karya terbaik apapun kondisinya. Tapi jangan lupakan prokes. Jadi prokes, tetap ini. Kemudian juga tetap yang utama jangan menyimpang dari tujuan awal. Tujuannya cuma apa sih? Betul. Tujuannya kemana? Rencanakan kegiatanmu, kerjakan rencanamu. Rencanakan kegiatanmu, kerjakan rencanamu. Oke. Jadi pahut kalau kata orang Sunda. Oke, itu mungkin ya pesan dan istilahnya wejangan dari Kak Dadan selaku mungkin narasumber kita pada kali ini ya. Baik, terima kasih Kak Dadan, sangat luar biasa sekali telah diundang ke acara Podcast Dewan Kerja Daerah Jawa Barat. Ya, jangan lupa teman-teman, kita masih ada materi-materi yang sangat bermanfaat ya di Podcast tema-tema selanjutnya, dan ini akan menjadi awal yang baik untuk kita semua bincang-bincang dengan narasumber yang sangat luar biasa. Jangan lupa teman-teman follow Instagram juga Dewan Kerja Daerah Jawa Barat, dan di Facebook dan Twitternya juga Dewan Kerja Daerah Jawa Barat. Dan jangan lupa subscribe juga dengan tonton video ini dan video-video sebelumnya, itu sangat bermanfaat sekali untuk kakak semua di Mangkalai. Mungkin itu saja Kak Dadan, terima kasih atas waktunya. Semoga Kak Dadan sehat, semoga kegiatannya dilancarkan. Mudah-mudahan nanti kita dengan Pramuka Penegak se-Jawa Barat kita akan bertemu dan sharing terkait masalah manajemen risiko seperti itu. Siap. Itu saja mungkin ya. Oke, siap Kak, dan ditunggu kegiatan-kegiatan BKD ya. Baik teman-teman, kakak semuanya, itu saja mungkin yang bisa kami bawakan ya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.